Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Salsabila Rayuning Tias, mahasiswa baru dari Fakultas Keperawatan tahun 2020. Izin mewawancarai kakak sebagai seorang perawat. Bisa perkenalkan nama kakak? Perkenalkan, sebelumnya nama saya dengan Suster Novi. Saya bekerja di salah satu instansi rumah sakit swasta yang ada di daerah Cileunyi. Pengalaman saya menjadi perawat kurang lebih itu sudah 4 tahun. 4 tahun, sudah lama. Lalu, apa yang menjadikan kakak memilih perawat sebagai sebuah pekerjaan? Yang paling pertama sih itu cita-cita dari semasa sekolah, karena ingin menjadi seorang tenaga medis atau yang bekerja di bidang kesehatan. Awalnya sih pengennya menjadi seorang dokter, cuman karena ditakdirinya jadi seorang perawat, ya nggak apa-apa, yang penting masih dalam ranah medis lah, Dalam dunia kesehatan. Selanjutnya, ada sebuah asumsi yang mengatakan bahwa perawat itu sebagai profesi pembantu dari profesi lain, misalnya dokter. Apakah kakak setuju dengan pandangan tersebut? Mengapa? Kalau untuk ditanya setuju atau tidak, saya kurang setuju ya. Kurang setujunya mungkin dari kata pembantunya sendiri. Itu mungkin lebih baik digantinya tuh dengan rekan kerja, atau misalkan tim ahli medis yang memang kita tuh saling membutuhkan gitu, antar profesi, baik itu dokter dengan perawat dengan dokter juga lagi, atau perawat dengan pasien. Jadi mungkin digaris bawahi untuk istilahnya tuh jangan asumsi pembantu, tapi lebih ke kita saling bekerja sama gitu, saling sebagai rekan atau partner dalam pekerjaan. Saling membantu tapi tidak untuk pembantu. Lalu bagaimana pendapat kakak sebagai sesama perawat jika ada teman perawat atau seorang perawat yang tidak melakukan tugasnya dengan benar, seperti malas? Bagaimana pendapat kakak? Paling kalau untuk pendapat sesama perawat, yang paling utama pasti kita menegur gitu ya. Tapi menegur dengan cara yang sopan juga, dengan etika keperawatan juga gitu. Jangan sampai kita mengingatkan rekan kita sendiri gitu dengan kata-kata yang kurang mengenakan gitu. Jadi paling itu sih. Jadi saling mengingatkan lagi untuk tugasnya, saling menyupport, kayak gitu aja. Ya, kan tadi kakak sudah 4 tahun menjadi seorang perawat. Dan apa kendala tersulit yang pernah kakak alami selama menjadi perawat?
Kendala yang paling sulit yang masih dialami sampai saat ini saya bekerja yaitu cara menghadapi pasien gitu ya, cara menghadapi klien. Karena dikatakan dalam ilmu keperawatan klien itu atau pasien yang kita rawat itu adalah suatu manusia yang unik gitu ya, yang memang di dalamnya itu terdapat budaya atau misalkan sifat atau sikap yang mungkin masing-masing klien itu memiliki ciri khas masing-masing gitu yang tidak bisa kita tuh samakan gitu persepsinya gitu. Makanya kita sangat menghargai akan kepercayaan atau keyakinan dari pasien itu sendiri gitu sebagai tenaga medis sebelum melakukan tindakan keperawatan. Selanjutnya, apakah kakak sering melakukan sesuatu yang harusnya dilakukan oleh dokter? Kenapa? Sejauh ini sih alhamdulillah ya, saya tidak melakukan suatu tugas yang melalui batas wewenang saya gitu sebagai perawat, mungkin gitu sih, belum. Terus bagaimana pandangan kakak terhadap profesi perawat? Pandangan dari segi apa maksudnya? Gimana sih perawat tuh sekarang? Apalagi sekarang lagi COVID. Ya paling kalau untuk pandangan perawat sekarang tuh yang paling utama jaga kesehatan yang paling utama gitu ya. Kasihan gitu sekarang tuh tenaga medis sangat-sangat gitu dikuras tenaganya gitu. Terus mengorbankan juga dari sisi kepribadiannya sendiri gitu. Dia sampai mengorbankan waktu untuk bersama keluarganya sendiri, mengorbankan untuk misalkan ada keinginan yang mungkin belum tercapai tapi karena tugas gitu yang menuntut untuk melakukan ibadah lah, bisa dikatakan ini suatu ibadah ya. Ya untuk perawat lah sekarang tuh perawat lebih hebat gitu ya, lebih hebat, lebih diakui juga oleh para pasiennya, para masyarakat gitu, lebih nggak kayak dulu dijudge perawat terus dijudge-nya tuh kayak negatif kayak judes lah atau gimana. Alhamdulillah lebih baik gitu dari sebelumnya. Jadi perawat tuh profesi yang sangat mulia. Profesi yang sangat mulia lah. Kalau misalkan kita dinilaikan dengan uang, pekerjaannya lebih gitulah. Jadi bisa dikatakan ya sambil kita ikhlas juga gitu menolong orang kayak gitu. Pertanyaan terakhir, pesan yang akan disampaikan oleh kakak untuk mahasiswa Fakultas Keperawatan yang lain. Mungkin untuk adik-adik sekalian semua, saya selaku alumni juga dari Fakultas Keperawatan 4 angkatan 2010, tua banget ya. Ya untuk pesan dari Teteh sih simpel ya untuk kalian, tetap semangat walaupun bisa dikatakan untuk proses kuliah zaman sekarang lagi COVID nih, semua serba teknologi, semua serba jaga jarak, jadi nggak bisa langsung lah gitu untuk tatap muka. Memang mungkin sulit dijalani, apalagi terdapat nggak semua mahasiswa itu bisa mengakses gitu ya untuk melakukan proses belajar seperti ini gitu untuk saat ini. Tetap semangat, jangan mengeluh. Walaupun mengeluh, kita percaya kita seorang muslim, kita punya Allah gitu, dan yang lain juga punya Tuhan gitu ya. Jadi jangan sampai kita terlena atau misalkan putus asa, karena ini baru suatu titik awal gitu kalian untuk mencapai suatu cita-cita gitu, belum akhir segalanya gitu. Ini baru titik awal. Makanya kalau misalkan dari awal kalian udah ngedown gitu, gimana untuk nantinya gitu ya. Jadi ingatkan, tetap semangat, tetap berdoa, terus jadi motivasi kalian untuk sukses, yaitu lihat orang tua kalian kayak gitu mungkin. Dan yang paling utama tetap tersenyum dan ikhlas. Segitu saja, Kak. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.